Halo friend, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Dalam video kali ini kita akan mengeksplor ya. Dan pada episode kali ini kita berbeda ya friend. Kita akan sedikit belajar tentang sejarah. Yap, ketika kalian mendengar kota Jepara, pasti dari kalian itu banyak yang langsung berpikir bahwa oh, Jepara adalah kota bahari, Jepara adalah kota yang memiliki pantai yang indah, dan Jepara adalah kota yang memiliki ukiran-ukiran dari kayu yang sangat indah sampai diekspor ke mancanegara ya. Tapi pernahkah kalian ketahui bahwa kota Jepara ini mempunyai pahlawan, dan yang spesial adalah sosok pahlawan tersebut adalah seorang wanita ya. Ada yang tahu aku di mana? Nah, ini dia, tak sepilkan ya. Yap, aku berada di tugu ataupun monumen ya dari 3 wanita pejuang Jepara. Tugu ini berada di Bundaran Ngabul ya tepatnya ya, di Kecamatan Taunan Jepara ya. Kita akan sedikit belajar sejarah nih tentang sosok dari ini ya. Nah, tak sepilkan ya. Sosok dari monumen patung ketiga wanita ini sebenarnya itu siapa ya yang menjadi sosok pahlawan dari kota Jepara? Yuk, untuk itu saksikan terus videonya dan jangan di skip supaya kalian sedikit tahu tentang sejarah dari kota Jepara. Oke, assalamualaikum friend. Kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Ini dia friend, saya sepilkan dari 3 tokoh legenda yang ada di kota Jepara ya. Khususnya kenapa sih kok dibuatkan 3 tugu, dan sosok siapa saja sebenarnya yang dibuatkan tugu yang ada di kota Jepara ini ya. Tak sepilkan satu ya. Ini dia, namanya adalah Ratu Shima ya. Ratu Shima merupakan sosok ratu dari kerajaan Kalingga ya. Dan Ratu Shima itu memimpin kerajaan Kalingga pada tahun 674 Masehi sampai 695 Masehi. Sebenarnya Ratu Shima ini adalah permaisuri dari Raja Wisingani ya, dan meninggal kemudian digantikan kedudukannya oleh beliau ini ya. Perlu kalian ketahui friend bahwa kerajaan Kalingga itu merupakan kerajaan yang besar dan pernah berkuasa di eranya ya, ketika abad ke-6 Masehi. Dan kerajaan Kalingga itu mempunyai wilayah kerajaan mencakup area Blora, Purwodadi, Jepara, Semarang sampai Salatiga ya, dan Pati juga ya. Dan kemungkinan dari artefak yang ditemukan bahwa sisa kerajaan Kalingga itu berada di daerah Keling Jepara ya. Dan ini dia sosok dari Ratu Shima. Dan kenapa dibuatkan tugu? Karena pada zaman dahulu Ratu Shima merupakan sosok pemimpin yang adil, tegas, dan bijaksana ya. Sampai suatu kisah yang melegenda, saking adil dan tegasnya kepemimpinan Ratu Shima ini,
bahkan anaknya sendiri yang dituduh mencuri sampai harus menerima hukuman ya, sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang dilakukan anaknya, sampai anaknya rela ya dipotong tangannya. Bayangkan, seorang raja mempunyai anak yang dituduh mencuri dan sampai tega memotong tangan anaknya sendiri demi menegakkan keadilan dan kebijaksanaannya ya. Keren sekali. Kalau di zaman sekarang apa bisa ya pemimpin kayak gitu. Maka dari itu rakyatnya pun menyegani beliau walaupun dia seorang wanita ya. Karena Ratu Sima ini adalah sosok yang bijaksana, adil, dan sangat tidak tebang pilih dalam memilih hukum, maka dia dijuluki adalah sang bijaksana lah pokoknya ya. Ntar aku sepil yang ada di sana ya. Oke friend, terus kita akan lanjut sosok yang kedua. Siapa dia? Oke friend, ini dia sosok dari pejuang dari kota Jepara yang kedua adalah Ratu Kalinyamat ya. Ratu Kalinyamat adalah putri dari seorang raja dari Kesultanan Demak ketiga ya. Dan Ratu Kalinyamat ini sebenarnya aslinya bernama Retna Kencana ya. Sosok dari Ratu Kalinyamat ini merupakan wanita yang gagah dan pemberani, dan itu bisa dibuktikan dari kekuasaannya yang berada di daerah Kalinyamat ya. Karena sebetulnya dari Ratu Kalinyamat ini adalah sosok yang sangat disegani di kalangan para pendekar pada zaman dahulu ya. Karena keberaniannya ini, Ratu Kalinyamat berhasil membangun peradaban dan perekonomian yang besar di kota Jepara ya, terutama khususnya membangun fasilitas pelabuhan sehingga Jepara pada waktu itu mempunyai pelabuhan terbesar yang ada di Pulau Jawa ya. Ratu Kalinyamat ini adalah sosok yang gagah dan pemberaninya. Buktinya pada zaman penjajahan Portugis dia berani menentang dengan terang-terangan dan melawan bangsa Portugis ya friend. Ratu Kalinyamat ini mempunyai sosok seorang suami bernama Sultan Hadirin yang berasal dari Aceh ya. Namun karena adanya konflik internal, Sultan Hadirin malah dibunuh oleh Aryo Penangsang ya, yang tak lain adalah paman dari Ratu Kalinyamat tersebut. Sehingga ini menimbulkan gejolak di seluruh kalangan kerajaan ya. Dan pada akhirnya Aryo Penangsang pun berhasil terbunuh, dan dari saat itu maka Ratu Kalinyamat resmi ya mempunyai daerah kekuasaan di area Jepara ini ya. Karena kepemimpinannya yang tangguh seperti dengan Ratu Sima, maka Ratu Kalinyamat juga dinobatkan sebagai pahlawan Indonesia ya, khususnya pahlawan wanita dari kota Jepara ya. Dan kenapa itu Ratu Kalinyamat mengarahkan tombak ya? Itu karena perlawanan yang sengit serta ketangguhan dari bertarung Ratu Kalinyamat ya. Oke, friend, kita akan sepil patung yang ketiga ataupun monumen wanita yang ketiga. Ada siapa? Oke, ini yang ketiga mesti banyak yang tahu ya. Yap, inilah Raden Ajeng Kartini, salah satu tokoh pahlawan nasional ya. Raden Ajeng Kartini lahir pada tahun 1879 ya. Oke, Raden Ajeng Kartini lahir pada tahun 1879 yang berasal dari Mayong ya.
Raden Ajeng Kartini ini sebagai salah satu pahlawan nasional tentang perjuangan hak asasi manusia ya, khususnya perempuan. Karena pada zaman dahulu di era kolonial Belanda itu perempuan itu dikucilkan ataupun statusnya itu dikucilkan ya. Sehingga dari Raden Ajeng Kartini ini bergerak untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita ya, dan akhirnya perjuangan itu pun tidak sia-sia ya. Setelah berbagai upaya jerih yang dilakukan agar derajat dari wanita dan laki-laki itu setara ya, maka pada saat itu Raden Ajeng Kartini menggalakkan bahwa wanita itu juga berhak untuk bersekolah dan berpendidikan tinggi ya, dan tidak hanya untuk ditindas ya. Maka dari itu akhirnya kesetaraan dari status sosial antara laki-laki dan wanita pun bisa tercapai ya. Dan perjuangan Raden Ajeng Kartini sampai sekarang masih sangat terasa dan bisa dirasakan seluruh warga negara Indonesia ya, khususnya wanita ya. Berkat perjuangan beliau, kedudukan dan derajat wanita itu sama sekarang ya. Tidak ada lagi kesetaraan ataupun kasta yang berbeda antara laki-laki dan perempuannya. Semua hak laki-laki dan perempuan itu sama di depan hukum. Maka atas perjuangan untuk emansipasi wanita tersebut, maka Raden Ajeng Kartini dinobatkan sebagai salah satu dari 3 pahlawan wanita pejuang kota Jepara ya. Ini dia. Dan untuk itu dibangun juga ini friend, di salah satu monumen terdapat monumen 3 tokoh wanita pejuang Jepara. Saya bacakan ya. Di antara 1000 waktu selalu tumbuh kuncup mekar bagai wangi bunga. Inilah negeri dengan hamparan kemilau jamrut katulistiwa. Di sini tumbuh kembang bunga bangsa, pengharum taman-taman indah di bumi Jepara. Dialah Sima, sang pembeda dengan keadilan. Dialah Kalinyamat, sang Srikandi dengan patriotisme. Dialah Kartini, sang pencerah dengan pelita ilmu dan pembuka tabir harkat kaum wanita. Kata-katanya sangat dalam sekali ya. Dan ini diresmikan pada Hari Ibu ya, tahun 2016 oleh Bupati Jepara, Bapak Insinyur Ihwan Sudrajat. Nah, itu hanyalah sekelumit sejarah tentang berdirinya monumen 3 wanita pejuang Jepara ini ya. Oke friend, dalam video kali ini kita akan flashback ya, mengungkit ataupun sedikit belajar lagi tentang sejarah 3 wanita pejuang Jepara. Oke friend, itu dulu sedikit video yang bisa saya hadirkan di episode kali ini tentang adanya atau berdirinya monumen 3 wanita pejuang Jepara ya. Kita di sini sedikit belajar lagi tentang sejarah, dan kita harus bisa menghargai perjuangan dari pahlawan-pahlawan Indonesia ya, khususnya ya. Oke friend, terima kasih ya telah menonton video dari saya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kita bisa tetap jalan-jalan bersama Denny Setiawan. Jalan-jalan, bye bye.